Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rizkinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, rasanya tuh kangen banget sama teman-teman semua karena udah 1 minggu lebih aku nggak ada upload video dan nggak sapa teman-teman semua. Gimana teman-teman, kangen juga nggak nih sama aku? Kalau aku sih kangen banget sama kalian semua. Oke, di video kali ini alhamdulillah aku masih bisa berkesempatan lagi bikin upload video di badan yang sehat, yang semangat kali ini. Aku mau sambil cerita kalau kemarin aku habis kedatangan tamu subscriber aku dari luar negeri, yaitu dari Dubai. Nah, sebetulnya aku tuh punya videonya dari pas aku berangkat jemput sampai kita ngobrol bareng, sampai beliau main ke rumah aku, dan sampai kita belanja ke pasar juga, semuanya ada videonya. Tapi ternyata video yang udah aku buat itu tidak diperbolehkan untuk diupload ke YouTube teman-teman. Awalnya tuh beliau udah bilang gak apa-apa, nanti bikin video aja untuk di YouTube kamu. Tapi ternyata 1 hari sebelum beliau itu meninggalkan kota Cikarang ini, katanya sih suaminya gak mau kalau satu keluarganya beliau itu ada di-upload di YouTube gitu ya. Jadi ya udah, aku menghargai keputusannya alias privacy orang ya teman-teman. Jadi di sini aku nggak berani upload. Ya mungkin nanti aku bakal upload foto-fotonya aja ya. Kalau foto aku punya banyak teman-teman, alhamdulillah. Sebetulnya videonya juga banyak banget, tapi mohon maaf banget aku nggak bisa upload ke YouTube. Jadi biarkan aku simpan di galeri handphone aku aja. Oke, singkat cerita ya, kenapa tiba-tiba aku didatangin subscriber aku dari Dubai. Aku tuh nggak nyangka juga teman-teman, ternyata ada salah satu teman online kita yang di Dubai sana sering banget nontonin video aku dan sampai kepengen ketemu aku, nyamperin ke Indonesia. Jadi awalnya itu beliau DM aku di Instagram ya. Lalu setelah di Instagram ya, pertama karena nggak ada foto profilnya. Profilnya tuh kalau nggak salah cuma gambar kue tar gitu. Awalnya aku sempet ragu, takutnya penipuan atau apa gitu ya. Apalagi sekarang kan kita itu bisa kenal satu sama lain melalui sosial media. Tapi yang nggak bisa dipungkiri ya, yang namanya aku juga takut penipuan. Pertama nggak pernah kenal, nggak pernah apa, tiba-tiba bilang minta nomor handphone, mau nyamperin ke aku ke Indonesia, dia dari Dubai gitu kan. Jadi ya udah, akhirnya aku kasih nomor WA aku dan kita chattingan gitulah ya. Setelah beberapa waktu, sekitar 1 mingguan tuh nggak ada kabar lagi. Lalu kemudian tuh dia ngabarin aku lagi, bilang besok mau berangkat ke Indonesia, katanya dari Dubai sana. Nah, berangkat dari Dubai itu aku dikasih lihat tiket pesawatnya itu berangkat di jam 10 malam dan itu transit di Mumbai, India ya teman-teman. Nah, alhasil karena aku kasihan ya, jadi sebelum dia berangkat naik pesawat itu, aku sempat tanya di Indonesia itu ada yang jemput atau enggak, dan beliau bilang nggak ada yang jemput. Nah, di situ aku merasa kasihan, merasa iba. Takutnya apa? Pertama kali beliau itu datang ke Indonesia, takutnya ditipu masalah ongkos taksi lah, takutnya nanti nyasar gitu ya. Jadi ya udah, aku inisiatif sendiri untuk menjemput. Jadi dia tuh nggak minta jemput ya, aku yang jemput sendiri ke bandara. Lalu aku dari rumah itu naik bis Damri dari Cikarang. Bis Damri dari Cikarang ke Bandara Soekarno-Hatta itu 120 ribuan ya teman-teman. Dan itu tuh nggak ada sedikit pun perasaan atau pikiran aku nanti aku bakalan ditipu atau aku bakalan diapain lah di sana. Tuh aku nggak punya pikiran sama sekali. Ya udah, pikiranku tuh oh iya, aku mau jemput, insya Allah ini orangnya baik. Dan alhamdulillah sekitaran jam 4 sore itu, jam 4 lewat, kita ketemu di bandara. Dan langsung aja aku bantu cariin hotel, yang mana kepengen hotelnya yang dekat rumah aku, jadi aku cariin dekat rumahku. Nah, setelah itu keesokan harinya itu beliau sekeluarga tuh main ke rumahku teman-teman. Alhamdulillah beliau suka dengan masakan aku. Kemarin aku bikin sate kambing,
tongseng, dan juga aku buatin ayam bakar madu. Nah kebetulan suaminya itu vegetarian, jadi nggak ikut makan. Yang makan hanya si madamnya dan juga anak gadisnya. Oke, singkat cerita, berhubung video yang aku buat pas madam main ke rumah aku dan makan masakan aku itu tidak boleh diupload, ya udah, jadi nggak aku upload. Dan sekarang ini aku bikin video keesokan harinya teman-teman, yang mana katanya keesokan harinya itu bakal main ke rumah aku lagi setelah pulang belanja dari pasar. Tapi ternyata nggak jadi main karena kakinya madam itu sakit dan langsung balik ke hotel. Nah sebelum aku nganter ke pasar itu, aku udah sempat masakin ini semua. Aku udah mau siapin rujak buah, bubur sumsum, dan juga gado-gado siram. Yang mana niatku setelah nanti pulang dari pasar, aku bisa sajikan makanan ini untuk beliau, termasuk suaminya. Karena suaminya vegetarian, jadi aku inisiatif mau bikin gado-gado siram. Tapi ternyata setelah pulang dari pasar itu, beliau kakinya sakit, langsung balik ke hotel dan gak mampir di rumah aku lagi. Jadi ya udah, ini semua makanan aku kasihin ke tetangga-tetangga aku aja daripada mubazir ya. Oke, ini aku sempat bikin video, ya udah aku tayangin aja ya teman-teman. Semoga video aku ini bisa menghibur, menginspirasi, dan bisa jadi ide cemilan buat teman-teman semua. Menu yang pertama di sini aku bakal bikin bubur sumsum, yang mana aku udah siapin ada gula merah dan juga aku tambah gula aren. Nah yang bikin wangi ini jangan di skip, yaitu daun pandan. Kebetulan daun pandan aku di sini baru baru tumbuh ya teman-teman, jadi masih agak muda gitu. Oke ya, mohon maaf banget kalau di sini videonya tuh agak campur aduk gitu tentang cerita, tentang masak, karena aku bingung teman-teman video yang udah aku atur sebelumnya aku bakal tayangin ini, setelah ini bakal ini, dan ternyata videonya tidak boleh diupload. Jadi ya udah, di sini aku langsung kejar tayang lagi bikin video buat teman-teman semua, karena emang udah banyak banget yang nanyain kenapa aku nggak tayang-tayang video aku kemana aja. Jadi ya udah, sekarang aku mau bikin video buat teman-teman semua. Dan semoga kalian bisa menikmati video aku dan bisa menikmati juga cerita aku kali ini. Nah ini untuk gula merah, gula arennya kita kasih tambah daun pandan dan juga jahe geprek sedikit. Di sini aku sengaja kasih jahe geprek sedikit supaya ada sensasi hangat dari bubur sumsum nantinya. Ini aku pakai gula merah sebanyak 250 gram. Lanjut kita kasih daun pandan 3 lembar, jahe geprek, dan 500 ml air. Ini kita masak, kita rebus menggunakan api sedang cenderung kecil aja. Dan ini supaya agak kental sedikit, aku mau kasih tambahan campuran dari tepung beras dan juga air sedikit teman-teman. Fungsinya di sini sebagai pengental di kuah gula merahnya. Kalau teman-teman mau diganti menggunakan maizena juga boleh. Oke, ini mari kita sisihkan terlebih dahulu, biarkan dia sampai hangat-hangat kuku. Sekarang kita siapin 10 sendok makan tepung beras. Ini tepung berasnya langsung aku campur aja sama setengah sendok teh garam dan juga 1 liter air. Ini tinggal kita aduk rata aja. Dan sekarang kita bakal bikin bubur sumsum yang super lembut, super gurih, super enak banget. Kalau teman-teman gak percaya, monggo dicobain bikin bubur sumsum resep aku ini. Kita kasih tambah juga menggunakan santan instan. Di sini aku pakai santan instan Kara aja sebanyak 3 bungkus. Yang per kemasannya itu 65 ml. Dan juga kita kasih tambah 2 lembar daun pandan. Ini daun pandannya sengaja aku sobek-sobek supaya nanti keluar aroma dari daun pandannya. Kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil, dan ini wajib terus diaduk, jangan ditinggal-tinggal, supaya nggak ada tepung yang bergerindil dan kita bisa dapat tekstur bubur sumsum yang benar-benar lembut. Oke ya, seperti ini teman-teman. Kalau diaduknya semakin lama semakin berat, teman-teman bisa diganti untuk spatula ini menggunakan Wish ya teman-teman. Karena aku di sini juga udah ngerasa agak berat nih, jadi aku ganti pakai Wish aja. Nah ini diaduknya harus semakin kencang sedikit ya teman-teman, supaya nanti teksturnya benar-benar lembut.
Kalau teman-teman kepengen yang bubur sumsumnya bener-bener dia tidak mudah basi, wajib banget dimasak sampai bubur sumsumnya meletup-letup seperti ini, terus diaduk ya teman-teman. Kalau udah seperti ini dirasa udah nggak bau tepung, udah wangi, kompornya boleh dimatiin dan tetap lanjut diaduk kurang lebih selama 1 menit. Kalau udah diaduknya selama 1 menit, teman-teman bisa disisihkan terlebih dahulu untuk bubur sumsumnya. Dan ini nanti bakal mengental dengan sendirinya kalau dia sudah hangat-hangat kuku. Oke, kurang lebih hasil bubur sumsum kita seperti ini udah matang, dan ini aku biarin dulu ya teman-teman sampai dia hangat-hangat kuku dulu, baru nanti bakal kita masukin ke dalam wadah. Nah, untuk kuah gula merahnya di sini wajib banget kita saring, karena biasanya dari rebusan air gula aren dan gula merah ini biasanya dia tuh suka ngeres gitu ya teman-teman. Jadi supaya nanti kita makan bubur sumsumnya itu lebih enak, lebih nyaman, wajib banget disaring terlebih dahulu. Oke, bubur sumsumnya udah selesai. Sekarang kita lanjut ke menu yang kedua. Aku mau rebus 4 butir telur ayam. Sekarang kita bakal bikin untuk gado-gado siram. Nah, untuk bikin gado-gado siram ini bahan-bahan yang udah aku siapin. Ada kol, ada wortel, daun selada, dan juga kacang panjang. Untuk seladanya sendiri di sini jangan lupa direndam dulu pakai garam. Fungsinya di sini supaya kotorannya keluar dan turun ya teman-teman. Kalau misalnya ada ulat-ulat kecilnya jadi bisa kebuang nantinya. Lanjut, sekarang ini aku udah siapin ada 3 buah kentang. Udah aku kupas dan kita rendam menggunakan air supaya tidak mudah hitam. Dan untuk wortelnya sendiri ini bakal aku potong memanjang aja. Untuk sayurannya semua bakal aku kukus aja, jadi simple gitu ya teman-teman. Karena rencana aku kan ini aku masak sebelum nganter ke pasar ya teman-teman. Dan ini beneran super satset, super ngebut banget karena khawatir nanti aku telat jemputnya. Aku udah terlanjur bilang kalau mau jemputnya itu di jam 2 siang. Jadi aku baru masak ini jam 10 teman-teman. Apalagi kalau sambil ngonten gini tuh biasanya suka gedebrak-gedebruk gitu ya, suka apa ya, diburu-buru lah gitu. Jadi ya mohon maaf bila mana videonya seadanya gini banget. Dan sekarang kalau sayurannya udah siap semua, lanjut bakal kita kukus aja seperti ini. Sebenarnya lebih bagus kalau sayurannya itu direbus ya teman-teman. Jadi warnanya tuh lebih cantik kalau direbus. Tapi karena di sini aku menghemat waktu, jadi ya udah semua sayuran aku kukus jadi satu di dalam kukusan. Sambil ngukus di sini aku siapin tempe karena beliau atau madamnya itu kepengen banget nyobain tempe goreng. Jadi ya udah aku mau ngungkep tempe dulu. Nah, di sini aku pakai bumbu marinasi aja yang praktis ya teman-teman. Yang penting komposisi air dan bumbunya itu cukup, insya Allah rasanya enak. Sebenarnya sih aku agak kecewa juga ya karena aku udah masakin ini semua tapi nggak jadi main. Tapi di satu sisi karena beliau itu sakit jadi aku harus mengerti ya teman-teman. Dan aku juga sempet nyalain diri aku sendiri kenapa makanan yang aku masak ini nggak aku bawa aja pas aku jemput ke hotel gitu ya. Ya pokoknya di dalam pikiran aku ya, aku udah capek-capek masak tapi nggak jadi main ke rumah, tapi kenapa aku nggak bawa aja ya tadi gitu pas waktu jemput. Ya pokoknya nyalain diri sendiri aja gitu teman-teman. Tapi ya udah mau gimana lagi ya, emang keadaannya mungkin waktunya juga tidak direstui sama Gusti Allah gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, diikhlasin aja. Oke ya, tadi aku udah goreng kacang teman-teman. Sekarang untuk bumbunya aku hanya menggunakan bawang putih, kencur, dan juga cabai. Ini kita goreng dia setengah matang aja, nggak usah terlalu gosong-gosong banget. Karena nanti untuk bumbu ini bakal kita halusin. Bumbu udah, sekarang aku mau lanjut mumpung minyaknya masih banyak ya dan panas juga, aku mau goreng untuk tempenya. Nah, untuk tempenya sendiri aku nggak goreng semua, aku goreng secukupnya aja. Karena pengalaman dari hari kemarin ya,
pas beliau main ke rumah aku masakin sate banyak, tongseng banyak gitu ya. Tapi ternyata mereka cuma kepengen nyobain tuh satu gigit gitu ya teman-teman. Kayak risol juga cuma minta digorenginya satu aja gitu. Jadi ya udah, di sini daripada mubazir seperti kemarin aku masak banyak banget, tapi beliau tuh kepengen nyicipinnya sedikit tapi banyak macem gitu ya teman-teman. Dan ini udah semua aku goreng. Sekarang kita bakal ulek dulu nih untuk bumbu yang udah kita goreng tadi. Kita ulek sampai dia halus atau setengah kasar, boleh bebas ya teman-teman. Kalau udah seperti ini, masukin juga untuk kacang yang udah kita goreng tadi. Sebetulnya untuk masak gado-gado itu kadang beda ya. Gado-gado Betawi sama gado-gado Surabaya tuh jauh berbeda bumbunya teman-teman. Tapi di sini aku masak gado-gado sederhana ala aku aja. Jadi untuk pengental dan juga biar bikin legit, aku kasih tambah kentang kukus teman-teman. Nah kalau udah seperti ini, lanjut bakal aku goreng sebentar untuk bumbunya. Kalau teman-teman nggak mau diulek, capek, boleh banget pakai blender ya. Nah ini aku kasih sedikit minyak, lanjut ini kita tumis sebentar. Jangan lupa dikasih tambah air sedikit supaya dia tuh nggak terlalu kental-kental banget. Nah ini gongnya yang bikin enak, bikin seger, jangan di skip, yaitu air asam jawa dan juga daun jeruk teman-teman. Kita kasih juga untuk gula merah, garam, penyedap rasa, dan kecap manis. Udah seperti ini aja tapi rasanya enak banget. Kalau gado-gado siram itu kan identik rasanya tuh agak ke manis ya teman-teman. Jadi di sini berhubung beliau itu tidak suka pedas, aku hanya seperti ini aja. Dan ini dia singkat cerita gado-gado aku udah jadi teman-teman. Lanjut ke menu yang terakhir, aku bakal bikin rujak. Jadi sebetulnya tuh awalnya aku mau memperkenalkan kalau buah di Indonesia itu dimakannya bukan hanya buah aja, tapi bisa dibikin rujak seperti ini. Jadi buahnya dicocol ke sambal gula merah. Tapi ternyata kan nggak jadi ya teman-teman. Jadi ya udah, rujaknya itu yang satu porsi aku buat ini aku makan sendiri di malam hari. Dan sisa dari buah-buahannya itu aku kasihin ke tetangga, buat tetanggaku ngerujak rame-rame gitu. Pokoknya ya gimana ya, namanya kita kan nggak bisa menentang takdir. Rencana aku kepengennya begini, tapi rencana Allah kan beda ya teman-teman. Jadi beliau itu sakit banget lututnya. Katanya emang sempat cerita juga kemarin pas ke rumah itu pernah jatuh atau kecelakaan gitu di 4 tahun yang lalu dan gak bisa jalan. Efeknya itu ke lututnya sering sakit gitu teman-teman. Jadi ya udah, di sini aku harus ikhlas dan legowo ya. Yang penting beliau udah main ke rumah aku. Oke, untuk rujak kali ini aku mau kasih tips sedikit bila mana rujak yang menggunakan apel seperti aku. Apelnya wajib dicuci bersih dan direndam menggunakan air garam selama 1 menit. Fungsinya supaya nanti apelnya itu walaupun di suhu ruang dia tidak menghitam. Dan sekian dulu video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.